Oke, so selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya di live di Trading Tanpa Baper. Hari ini dengan kondisi mungkin suaranya agak berbeda ya teman-teman ya karena akhir-akhir ini lagi agak kurang kurang fit lah teman-teman ya gara-gara mungkin cuaca di luar sana di luar sini panas banget ya teman-teman ya sampai lumayan viral ya kayaknya ya di Twitter ataupun di Instagram bahwa BMKG sampai memperingati kita bahwa eh, cuaca kita tuh cuaca panas ya teman-teman ya cuaca yang benar-benar panas. Gua nggak tahu di hari ini panasnya berapa nih biasanya bisa dilihat di sini ya. Teman-teman juga harus jaga kesehatan ya sebelumnya ya. Ya. So, welcome back to live di Trading Tanpa Baper, teman-teman ya. Kok Jakarta nggak tahu juga lah. Nah, so kita hari ini seperti yang kita udah siapkan teman-teman ya, bahwa kita hari ini akan membahas penutupan bulan Oktober ya, market kripto kembali cerah, plus kita nanti akan membahas Justin Sun yang sepertinya siap meramaikan Tron dan serta TRX yang mulai masuk ke dalam fase price discovery ya teman-teman ya. Nah, first of all kalau teman-teman belum tahu gitu ya update kita terakhir itu seperti apa, terus update kita biasanya seperti apa, teman-teman bisa cek di YouTube kita ya teman-teman ya, YouTube yang ada di sini Vincent Chandra atau @trading_tanpa_baper. Teman-teman bisa bisa dicek di sini aja. Di sini udah banyak live-live yang sebelumnya sudah pernah terjadi atau dibuat gitu ya. Dan nggak jarang ya, dan nggak jarang di setiap live-live kita itu sering aku ada gua pribadi berbagi ilmu-ilmu gua yang ada di market gitu ya. Bahkan untuk mungkin kemarin ada sedikit kita ngebahas micin, kita ada sedikit ngebahas mungkin tentang screening dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah, as of terakhir kita ngebahasnya titik krusial market ya, titik krusial market kripto waktu itu di tanggal 27 Oktober, which is waktu itu 27 Oktober itu adalah di sini ya, kurang lebih di area-area sini. Waktu itu di kurang lebih di sini lah ya. Kurang lebih di sini kita ada ngebahas market dan ya dengan sangat terkejut ya, dengan sangat terkejut banget sih enggak ya, tapi dengan sangat surprisingly ternyata Bitcoin ini benar-benar memberikan kita bullish skenario teman-teman ya. Jadi dia tuh benar-benar, kalau yang kemarin kita ngomong ini adalah titik krusial gitu ya, titik krusial harusnya market kalau mau tutup di dalam monthly untuk supaya dia jadi satu satu apa satu price action yang bagus gitu ya, price action yang bagus di monthly, maka seharusnya penutupannya tuh justru akan kayak gini, dan sekarang terjadilah teman-teman ya, dan sekarang terjadilah penutupan daripada Bitcoin yang I think a very very bullish ya teman-teman ya. I think a very very bullish daripada candlestick yang ada di bulan Oktober, price action yang ada di bulan Oktober penutupan ini kemarin ya teman-teman ya. Dan juga sebelum kita masuk juga ke bahas ke TRX, teman-teman bisa juga lihat di pembahasan kita di 2 minggu yang lalu ya. Sorry, ini 3 minggu harusnya. 3 minggu yang lalu yaitu tentang kita ngebahas Tron dan juga Ton ya. Kebetulan yang jalan cuma Tron teman-teman ya, karena Tonnya sendiri dia masih sideways di bawah aja teman-teman. Nah, so itu teman-teman ya. Nah sekarang kita mungkin akan update aja kurang lebih pergerakannya seperti apa. Mungkin I think mungkin besok tidak ada live ya teman-teman ya. Mungkin nanti di weekend tidak ada live. Jadi kita live-nya hari ini diganti di hari Jumat ini aja. Tapi kalau misalnya hari Minggu gua perlu live atau mungkin waktu US election aja kali ya teman-teman ya. Mungkin di US election kita baru update market lagi teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau mendapatkan update market yang jauh lebih cepat, teman-teman bisa join di Telegram yang ada di link di deskripsi atau langsung cari aja Trading Tanpa Baper kripto gitu ya. Ini buat teman-teman yang ada di YouTube. Jangan lupa teman-teman juga bisa bantu-bantu subscribe, like ataupun share yang ada di YouTube. Oke, so teman-teman, sekarang kita bahas market teman-teman ya. Gimana? Sebenarnya sih nggak perlu dibahas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat banyak banyak influencer mungkin, banyak pelaku-pelaku pasar, banyak kripto-kripto Twitter yang sudah memberikan analisis mereka gitu ya, analisis mereka bahwa market Bitcoin ini memasuki ke dalam masa-masa kita akan masuk ke dalam bull run gitu ya, kita akan masuk ke dalam bull run. Setuju gak gua? 90% gue setuju teman-teman ya, 10%-nya ya random factor ya teman-teman ya, random factor di mana ya kita tidak tahu ya, 10% pasti bisa saja terjadi pembalikan arah daripada si Bitcoin sendiri. Nah, so teman-teman, apa yang perlu kita lihat sekarang adalah ya teman-teman ya, kalau kita perhatikan daripada monthly chart yang ada di sini ya, kalau kita lihat berdasarkan line chart aja teman-teman ya, bahwa di line chart itu dengan sangat jelas kita berhasil meretest area all time high kita ya, yang mana di sini kalau misalnya kita lihat di sini katakan gitu ya, katakan ini seperti terjadi yang namanya change of character, di mana ya
dari yang sebelumnya marketnya itu sempat lower low gitu ya, 1, 2, 3. Nah, sekarang marketnya itu udah mulai naik kalau berdasarkan di line chart ya. Makanya kalau kita lihat di sini terbentuklah gitu ya, terbentuk satu candlestick monthly yang cukup bullish gitu ya, di mana dia berhasil close di atas previous monthly high yang sebelumnya gitu ya. Jadi di close di atas September punya high, lalu dia juga berhasil close di atas Juli punya ya, teman-teman ya. Ya, di atas Juli, tapi ini relatif ya, relatif gitu. Yang mana ini menunjukkan sebenarnya masih ada tenaga gitu ya, masih ada tenaga daripada si Bitcoin sendiri, teman-teman ya. So, most likely kalau ditanya bulan November gimana ya? Pastinya November, teman-teman. Kalau kita melihat pergerakan seperti ini gitu ya. Tetapi ada satu hal yang gue mungkin bisa kasih teman-teman catatan gitu ya, bisa kasih teman-teman catatan untuk supaya yang namanya November itu tetap akan terjadi, atau November gitu ya, untuk syarat gitu, syarat daripada November tidak terjadi gitu ya, dimana November yang bearish gitu ya tidak terjadi, ada syaratnya teman-teman ya, dimana ya mungkin ini salah satu teori gua aja, tapi gua mereminder teman-teman gitu ya, disclaimer on juga karena tidak semua analisis gua benar. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau kita lihat di closing Bitcoin itu di angka 70.197. Ya, ini yang mana kemarin itu terjadi koreksinya itu benar-benar tepat ya, sebelum closing monthly, teman-teman ya. Jadi tepat di closing monthly di tanggal 31 Oktober, Bitcoin itu mengalami yang namanya kalau di daily ya, bergerak seperti seolah-olah swing high ya. Nah, makanya kalau kita lihat di sini gitu ya, kalau kita lihat di secara monthly chart, seolah-olah di sini ada sedikit rejection, teman-teman ya. Sedikit di sini ada rejection. Nah, maka sebenarnya ini bisa menjadi concerning kita bahwa rejection ini juga terjadinya itu di area-area resisten yang terdekat, teman-teman ya. Area resisten terakhir bisa dibilang ya, area resisten terakhir. Jadi kalau misalnya kita lewat daripada area ini, kita akan benar-benar very very bullish, teman-teman ya. Kita akan benar-benar very bullish dan kita nggak ada namanya sky is the limit ya, teman-teman ya. Sky is the limit. Nah, tetapi dalam pergerakan di sini kita bisa agak antisipasi, teman-teman ya, agak antisipasi. Nah, tetapi ada apa sih gitu ya? Apa sih syarat supaya November tidak terjadi? Jawabannya sederhana, teman-teman. Jawabannya hanya sederhana. Cukup ya, cukup satu hari aja, di satu hari gitu ya, kita bisa mengambil high yang ada di Oktober. Ya, satu hari aja kita bisa mengambil high yang ada di Oktober. Akan jauh lebih bagus gitu ya, akan jauh lebih bagus jika close-nya di daily. Jadi kita bisa tandain ya teman-teman ya, kita bisa tandain sekarang area 73.624, ini ambilnya dari Coinbase ya teman-teman ya, 73.624,98. Setidaknya teman-teman dalam bulan November itu disentuh satu hari aja, atau kalau bisa di close di atasnya teman-teman ya, kalau bisa sedikit close di atas, katakan 74 ya, 74 75 something, hampir bisa gua pastikan gitu ya, hampir bisa gua pastikan Bitcoin tidak akan mengalami yang namanya November ya. Kenapa alasannya seperti itu? Kenapa alasannya seperti itu? Karena gitu ya, karena kalau kita lihat dari beberapa pergerakan-pergerakan sebelumnya gitu ya, gue pernah kasih tahu ke teman-teman bahwa jika market berhasil di secara monthly ya, secara monthly dia berhasil mengambil satu high yang ada di atas ini ya, satu high, selalu dia ngambil satu high gitu ya. Jadi kalau kita lihat high yang diambil gitu ya, high di sini diambil naik, high di sini diambil naik. Nah, ketika dia tidak berhasil mengambil high-nya ya, tidak berhasil satu hari pun untuk mengambil high-nya, nah, maka yang terjadi adalah potensi untuk Bitcoin reversal, ya. Nah, sama seperti yang terjadi di atas ini, teman-teman. Ketika dia ngambil high, masih naik. Ketika dia ngambil high, masih naik. High, ambil naik lagi. High, naik lagi. High, naik lagi. Nah, terakhir sempat terjadi di bulan April 2021, dia masih mengambil high-nya, teman-teman. Ya, dia masih mengambil high yang ada di 61788. Tetapi setelah itu yang kita lihat ternyata dia close-nya di bawah sini. Tetapi apapun yang terjadi, artinya bulan April ini belum bearish, teman-teman. Belum bearish. Karena dia baru koreksi sedikit. Nah, koreksinya didatangi di bulan yang selanjutnya. Ya, nah maka berdasarkan teori yang gua percaya gitu ya, teori yang gua percaya, paling tidak Bitcoin berhasil mengambil satu high aja. Ya, satu kali aja dia mengambil high daripada 73.624, maka hampir bisa kita pastikan November tidak akan terjadi. Kalaupun sampai terjadi, paling
ya, mungkin dia akan balik ke area 63.500 ya. Hampir tidak mungkin untuk dia turun sampai ke 58.000 jika 73.600-nya bisa diambil di November ini ya. Itu aja teman-teman untuk syarat November ini tidak terjadi ya. Whatever is that, kita tetap berada dalam fase yang bullish teman-teman ya, dimana ya kita tahu ya semua orang juga gambarnya sama gitu ya. Kalau kita mau gambarin ya kurang lebih kayak gini gitu ya, ada descending broadening wedge, which is ini kita udah sempat bahas dari dulu ya, tapi tiba-tiba ada aja tuh yang ngomong aduh descending broadening wedge, descending broadening wedge. Kita mah udah lama ya teman-teman ya, mungkin udah dari bulan Juli atau bulan bulan Juni something lah, gue udah pernah sampaikan ke teman-teman bahwa kita tuh di descending broadening wedge ya. Lalu di sini ada kalau kita perhatikan ya, di sini itu sebenarnya terbentuk seperti ascending triangle teman-teman ya, terbentuk seperti ascending triangle. Nah ini which is ini very very good ya, very very good. Ada sedikit retest lalu ada mengalami kenaikan. Bisa nggak kok dalam bulan November ini ternyata dia masuk dulu nih ke 64.000? Bisa banget. Bisa, sangat 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 bisa. Karena kenapa? Kita bisa ingat ya bahwa di area sini itu ada satu fair value gap gitu ya, ada satu fair value gap. Tapi bisa juga kita ditinggalkan dulu gitu ya, ditinggalkan dulu ternyata bulan Desember baru kita masuk sini. Bisa juga teman-teman ya, bisa juga. Jadi semuanya bisa terjadi di market ini teman-teman ya. Tetapi pada dasarnya kita melihat bahwa pergerakannya adalah bullish gitu ya, pergerakannya adalah bullish. Kalaupun sampai dia koreksi, maka ya area yang kita bisa jaga adalah di 62.000 ya. Area yang kita bisa jaga adalah di area sini, sorry, where is it? Di area sekitar 62.000. Inilah titik paling krusial. Di mana kalau market sampai kehilangan 62.000, kalau secara daily ya, secara daily, maka yang pertama ascending triangle-nya gagal. Ya, ascending triangle-nya gagal. Dan kalau kita tarik berdasarkan trend line, nah 62.000 kalau dilewatin berarti kan sampai sini nih kurang lebih. Nah, itu sudah masuk ke dalam fase yang bearish. Nah, selama kita masih di atas ini, masih di area atas ini, carilah posisi long terbaik kalian. Ya, carilah posisi long ataupun cari posisi buy terbaik kalian. Ya, in my point of view harusnya tidak akan ada koreksi yang dalam ya. Walaupun kemarin sempat ambil liquidity lalu kita langsung balik lagi ke bawah sini, tetapi kalau kita berdasarkan fundamentally gitu ya, fundamentally kalau kita lihat flow aja gitu ya, kita lihat daripada flow yang ada di Bitcoin ETF gitu ya. Bitcoin ETF ya, Bitcoin ETFs. Mana? Nah, Bitcoin ETFs. Bahkan kalau kita perhatikan 30, 29. Nah, itu menjadi total pembelian terbesar yang pernah terjadi, teman-teman ya. Sorry, 29, 30 yang di sini. Ya, total pembelian terbesar yang ada di flow Bitcoin ya, di flow daripada Bitcoin Spot ETF. Oke? Nah, itu salah satu yang teman-teman harus perhatikan gitu. Jangan jangan jadikan itu hal yang biasa aja gitu. Gitu ya. Aku pokoknya TA gitu ya. Kalau kayak gitu mah kalian ya sudahlah gitu, gak bisa ngomong banyak lah gua kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini berdasarkan gambaran kita terakhir ya teman-teman ya, gambaran kita terakhir di sini terjadi ada yang namanya Quasimodo manipulation level ya, Quasimodo manipulation level ini adalah QMML. Ini sudah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya gitu ya. Tepat di sini ada satu demand zone tadi kita sempat gambarkan dan ternyata oh lumayan nih marketnya ternyata memberikan kita sedikit konfirmasi ada kenaikan yang lumayan gitu ya, kenaikan yang lumayan, dan ini juga merupakan penutupan daripada IMA pantulan daripada IMA 90 ya. Nah, secara penglihatan gua ya, secara penglihatan gua sendiri gitu ya. Dalam minggu ini sampai minggu depan teman-teman ya, which is sampai US election gitu ya, sampai US election most likely harusnya market itu paling tidak ngambil liquidity yang ada di atas ini ya, liquidity yang ada di atas ini. Kenapa? Karena dia baru saja pantul dari area terpenting, yaitu yang QMML MML-nya ini, dan pantulannya itu lumayan kuat serta diikuti sama volume yang lumayan mantap teman-teman ya. Nah maka secara psikologis paling tidak harusnya kita langsung ngambil satu liquidity yang ke atas ini. Maka kalau ditanya US election itu kurang lebih pergerakan kemana? Kalau menurut gua pribadi sih akan ke atas ya teman-teman ya, akan ke atas. Nah tetapi waktu dia ke atas ini concernnya gua bisa jadi ternyata kalau dia kenaikannya tuh ternyata lemah atau lemes ya, dia mungkin tetap akan berada di atas ini gitu. Maksudnya tetap ngambil di atas ini gitu ya. Maksudnya dia tetap naik ke 74.000. Tapi nggak berlangsung lama, takutnya dia malah balik ke 64.000 which is yang ada di daily yang di sini teman-teman ya, yang ada di daily sini. Nah, jadi ini yang gua
was-was ya teman-teman ya. Di sini yang agak gua was-was teman-teman. Tergantung reaksinya ketika dia mengambil area high yang ada di sini. Ya. Nah, itu aja sih kalau menurut gua pribadi ya untuk si Bitcoin sendiri gitu. Jadi tidak tidak banyak sih. Pada dasarnya kalau menurut gua secara weekly pun kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan secara weekly pun, nah secara weekly pun ini masih bullish ya, masih bullish candle. Dan gue yakin harusnya sih close-nya gak akan jauh-jauh daripada 70.000 ya. Harusnya tidak akan jauh-jauh daripada 70.000. So, most likely in my point of view harusnya dia ngambil ke atas ini. Ya, akan jauh lebih bagus kalau dia bisa satu candle yang selanjutnya itu dia bisa close di atas ini. Nah, maka nanti ke depannya candle ini akan menjadi yang namanya candle demand. Candle demand. Ya. Nah, kayak gitu. Itu. Ya, candle ini belum terjadi nih. Yang ini demand-nya belum. Ini baru baru mau di breakout seolah-olah ini nih kalau kita lihat tuh kayak rally base rally gitu loh. Rally base rally. Nah, kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka kalau kita misalnya mau ukur gitu ya, kita mau ukur kenaikannya tuh bisa sampai berapa sih gitu ya. Nah, kurang lebih nih kenaikannya bisa sampai di atas sekitar 76.000. Atau kalau mau lebih tepat lagi, ambil dari sini ke sini, ini ditarik ke sini, ambil satu. Angka yang satu aja. Sorry. Gue matikan yang ini, matikan yang ini, matikan yang ini. Nah, angka yang 76.767 nih kalau di sini. Ya, 76.767. Nah, kayak ginilah gambaran kurang lebih untuk si Bitcoin-nya sampai ke minggu depan, teman-teman ya, sampai ke minggu depan. Ini target gue pribadi ya, teman-teman ya, target gue pribadi. Ini sekalian kita nganalisisnya di sini. Gue juga sebenarnya belum bikin ini, ternyata gue baru tahu tuh, baru kelihatan 76.000 gitu ya. Oke, itu teman-teman untuk daripada si Bitcoin sendiri ya, teman-teman ya. Nah, itu aja sih sebenarnya ya, kita nggak mau bahas banyak juga. Tapi kalau sebelum seperti biasa ya, mungkin kalau kita bahas Bitcoin, kalau nggak bahas ETH rasanya agak aneh gitu ya, rasanya agak aneh. Nah, kalau untuk ETH sendiri ya, teman-teman ya, kalau untuk ETH sendiri dia masih consolidate di area ascending triangle-nya, kalah kalau dibandingkan sama Bitcoin. Maka kalau ditanya gitu ya, apakah ETH itu udah bearish banget? Belum sih gitu ya, tetapi ya seperti yang gue udah sempat sampaikan ke teman-teman yang waktu-waktu yang lalu, ETH itu losing momentum gitu. ETH itu losing momentum. Jadi secara penampakan gitu ya, secara penampakan ETH itu setiap kali dia ada kenaikan gitu ya, sampai kalau dia belum breakout area 2.800, dia tidak bisa naik dengan kencang. Dia tidak bisa naik dengan kencang. Itu catatan daripada si ETH. Ya, dia kasihan banget nih, kasihan banget ya. Jadi dia tuh losing momentum, tapi ya mungkin dia akan bolak-balik aja, teman-teman. Ya, nah, kita ya tinggal lihat ya kalau harapan gua sih ini kalau sampai minggu depannya nggak naik juga ya, kalau sampai minggu depannya nggak bisa naik juga atau nggak bisa breakout, kayaknya sih udah no hope lah untuk si Ethereum ya. Untuk si Ethereum bisa perform kayak gitu sih untuk daripada si Ethereum. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk si Ethereum sih as long as ascending triangle ini tidak di break gitu ya, tidak di break down tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba jauh jauh banget turun ke bawah. Nah, itu mungkin ETH-nya masih akan consolidate aja. Jadi naik 2.700, turun lagi 2.500. Naik lagi 2.700, nanti turun lagi 2.550 gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman daripada si ETH. Ya, nah, oke, bentar minum dulu teman-teman ya. Oke, nah itu tadi kita sudah bahas BTC sama ETH teman-teman ya. Nah sekarang kita akan itu tadi kita ngebahas monthly bullish ya, monthly bullish. Oh, mungkin sebelum kita masuk ke dalam TRX, kita akan bahas sedikit daripada total 3 ya. Nah, kalau kita lihat sendiri daripada total 3 juga belum mengalami breakout, teman-teman ya. Total 3 juga belum mengalami breakout. Dia masih dalam fase membentuk yang namanya cup and handle. Ya, so as long as total 3 ini tidak masuk ke dalam, tidak breakout cup and handle, gitu ya, tidak breakout cup and handle, teman-teman jangan berekspektasi bahwa akan ada yang namanya all season. Ya, capek kalau teman-teman cuma aduh pokoknya aku mau all season, aku mau all season. Kalau total 3 udah ngomong nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu ya. Total 3 tuh kita harus tunggu sampai dia masuk ke dalam cup and handle. Nah, ketika udah cup and handle-nya di breakout, nah disitulah all season akan masuk. Ya, karena total 3 kita ngomongin secara altcoin yang lain. Oke, sekarang kita akan bahas TRX teman-teman ya, yaitu adalah Tron gitu ya. Nah, ini yang kemarin kita udah bahas dan kita pantau-pantau terus gitu ya. Kita pantau-pantau terus. Dan ya, as what you can see ya teman-teman ya, as what you can see, TRX gitu ya. TRX ini mengalami monthly yang juga lumayan menarik
teman-teman ya, lumayan menarik. Kenapa? Karena kalau secara monthly, nah kalau kita lihat secara line chart ya, ini benar-benar di push out banget ke atas teman-teman ya. Bahkan kalau kita lihat secara trend gitu ya, secara trend line, wah ini benar-benar trend line-nya tuh dijaga banget ke atas. Kok. Tapi bisa nggak sih kok jangan-jangan nih mau bikin yang namanya rising wedge nih? Ya, whatever is it, selama rising wedge-nya belum di breakout, ya kita tidak bisa ngomong bahwa dia adalah rising wedge. Tapi bisa jadi gitu ya, bisa jadi pemberhentian dia di sekitar 0,2 gitu ya. Nah, bisa jadi sampai di 0,2 kalau kita lihat berdasarkan line chart seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya teman-teman ya, nah teman-teman bisa lihat monthly chart di sini, gitu ya, monthly chart di sini itu closing dengan sangat menarik teman-teman ya, dengan sangat menarik karena kalau kita perhatikan ini closingnya si TRX gitu ya, closingnya si TRX itu bukan sama sih ya, bukan sama sih, tetapi closingnya itu kurang lebih ya teman-teman ya, kurang lebih itu dia mirip sama seperti di waktu Oktober 2023 ya, waktu Oktober 2023. Nah, di mana di situ memang dia naik, tapi naiknya memang kecil nih. Naiknya kecil-kecil nih, naiknya kecil-kecil. Nah, tetapi kalau di sini tuh perbedaannya dia itu posisinya udah di paling ATH-nya, teman-teman ya, paling di ATH-nya ya. Jadi kalau kita lihat juga berdasarkan kalau kita misalnya percaya ya, kalau kita misalnya percaya ada yang namanya volatility contraction pattern gitu ya, volatility contraction pattern yang mana bentuknya itu seperti ini. Oke, volatility contraction pattern. Nah, maka kenaikan ini tidak akan ada yang namanya resisten gitu ya. Resistennya itu adalah di 0,35. Which is itu adalah resisten yang sempat terjadi waktu dia pertama kali listing mungkin ya. Waktu di 2017 ya. Untuk daripada Citron. Nah, itu yang mungkin gue bisa lihat teman-teman daripada Citron. Mungkin dia akan ada kenaikan sampai ke 0,35. Sampai kapan? Tidak tahu. Ya, sampai kapannya tidak tahu nih. Sampai kapannya tidak tahu. Tetapi yang gue cukup suka adalah yang pertama, teman-teman. TRX ini very bullish secara teknikal ya. Yang kedua ya, sorry, di token terminal gitu ya. Kalau teman-teman lihat di token terminal, teman-teman bisa buka ya di token terminal datanya dari si TRX ya, di 30 day price ya. Nah, secara di token terminal, teman-teman, sebentar. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini market cap yang naik itu diikuti dengan fee yang juga ikutan naik, teman-teman ya. Nah, di sekitaran bulan Oktober ini ada sedikit kenaikan fee yang hampir mirip dengan kenaikan waktu di Agustus. Kenapa waktu itu di Agustus ada fee yang cukup naik daripada Citron? Ya, ada fee yang cukup naik daripada Citron. Karena waktu itu terjadi yang namanya Sunpam, teman-teman ya, Sunpam atau dibentuknya namanya Sunpam ya kalau nggak salah ya, Sunpam. Oh ini nih. Nih, di sini ya, di bulan Agustus ini, harusnya di bulan Agustus ya kan. Nah, Agustus tanggal 16. Nah, waktu itu Sunpam masuk ke dalam ekosistemnya, dibikin rame lah, dibikin rame sama si Justin Sun. Nah, makanya waktu itu Tron kelimpahan fee waktu itu ya, kelimpahan fee dan akhirnya masuk ke dalam revenue daripada si Tron ya. Dan ya waktu itu juga kenaikan Tron lumayan set naik ke atas. Nah, di sini fee itu terjadi lagi teman-teman, spiking fee itu terjadi lagi. Spike fee itu terjadi lagi di dekat-dekat Oktober ini ya, sambilan harganya juga lagi naik ya, kurang lebih seperti itu daripada si Tron. Itu secara fundamental artinya Tron itu masih sangat dipakai dan bahkan ada spike-nya teman-teman ya. Kalau ada spike itu berarti ada growth ya, ada spike ada growth. Dan kebetulan ada satu hal yang cukup menarik gitu ya, tiba-tiba si Tron bukan si Tron, tapi si Justin Sun setelah mungkin dari bulan Agustus gitu ya, Agustus, September, Oktober, berarti sekitar 2 bulan 3 bulan ya teman-teman ya, sekitar 2 bulan 3 bulan dia bikin kata-kata seperti ini teman-teman ya. Ini hari Rabu kemarin nih, sekitar 3 hari yang lalu. Tiga hari yang lalu. News is about to be announced on Tron ya. After such a long wait, we are finally back in the era of the announcement of announcements ya. Dan di belakangnya dia kasih nih, bentuknya adalah sun teman-teman ya. Bentuknya adalah matahari. Matahari. Dan di atasnya dia habis itu dia ngomong Tron meme is ready for take off. Dia kasih tahu ke Sunpam meme. Ya, dia nggak specifically ngomong harus sandok, harus sun apa terserah. Dia pokoknya cuma ngomong yang ada di Sunpam. Ya, Tron meme is ready for take off.
Itu aja yang dia kasih tahu daripada Justin Sun. Memang belum ada announcement-nya, teman-teman ya, belum ada announcement-nya. Tapi menurut gua ya, teman-teman ya, menurut gua ya, hanya menurut gua, si Justin Sun itu dia lagi mempersiapkan, ya, dia lagi mempersiapkan, dia mau jualan di harga atas mungkin ya. Jadi sambilan naik dia mau sambilan jualan. Jadi dia mau bikin eranya Tron lah bahasanya, sama seperti orang-orang mikir eranya Solana kemarin gitu ya, eranya Solana. Dan sekarang kan kalau kalian lihat Solana itu kan konsolidasi ya, konsolidasi. Nah, kalau si Tron ini kemungkinan ya teman-teman, ini mungkin cuma asumsi gue aja, dia itu mau bikin ya teman-teman ya, yang namanya kenaikan yang diikuti dengan fundamental news-nya, fundamental news. Supaya apa? Supaya setiap kali ada kenaikan, dia bisa exit. Setiap ada kenaikan, bisa exit pelan-pelan. Bisa exit pelan-pelan. Tetapi ujung-ujungnya harganya tetap naik atau harganya kejaga. Sampai nantinya ketika berita-beritanya udah tidak berlaku lagi gitu ya, atau tidak laku lagi, barulah dia akan mulai koreksi. Itu yang gue pikirkan daripada rencana daripada si Justin Sun ya. Pokoknya dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu teman-teman ya. Dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Yang mungkin akan datang paling besarnya yang pertama tentu adalah dari TRX-nya ya, dari TRX-nya. Yang kedua tentunya itu datang daripada Sun ya. Nah, kalau Sun kita udah sempat bahas juga sebelumnya, teman-teman. Kita sempat bahas juga sebelumnya bahwa Sun ini masih berada di dalam area weekly weekly apa nih bahasanya ya? Weekly key resistance ya, weekly key resistance, teman-teman ya. Weekly key resistance, weekly key level. Sorry teman-teman ya, weekly key level. Sampai saat ini belum ada kenaikan daripada si Sun. Ya, belum ada kenaikan daripada si Sun. Tapi apa yang kita bisa lihat itu cukup menarik teman-teman ya. Yang mana kita sempat didatangi 5 minggu koreksi berturut-turut daripada season ya. Jadi dari Agustus sampai ke September 5 minggu berturut-turut kita koreksi. Nah, sekarang Sun 5 minggu dia berbentuk seperti base, teman-teman. Ya, 5 minggu dia berbentuk seperti base. Nah, gue tidak tahu nih, cocok-cocok mologi aja gitu ya, cocok-cocok mologi aja. Mungkinkah gitu ya, mungkinkah minggu depan lah baru ada momentum daripada si Sun ya, minggu depan akan menjadi momentum daripada season yang mungkin akan diikuti daripada TRX punya fase price discovery. Dimana kalau ada fase price discovery, teman-teman tidak akan menemukan yang namanya support resistance. Ya, itu sama seperti yang ada di sini, teman-teman ya, sama seperti yang ada di sini. Nah, kurang lebih yang ada di sini. Ya, waktu dia naik ya udah dia naik aja gitu, gak ada ya, kalian nggak bakal ketemu support resistance tuh, nggak akan ketemu gitu ya, nggak akan ketemu support resistance. Jadi kalau ketika naik ya dia naiknya kayak gini pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan. Nah, itulah yang gue mungkin bisa pikirkan ya, gue bisa pikirkan daripada Sun sendiri ya teman-teman ya, karena ya tentu ini adalah bukan tentu ya, tapi season ini gitu ya, season ini ya seperti yang gue udah sempat ngomong ke teman-teman bahwa season ini selalu ke layer 1 DEX baru meme coin ya, layer 1 DEX meme, layer 1 DEX meme, TRX Sun plus meme coinnya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, meme coin di Sun itu ya di Sun ya, di Sun itu sudah lumayan banyak teman-teman ya. Yang paling gede itu ada si Sandok, tapi market cap-nya udah gede banget ya. Dan ya, teman-teman bisa lihat-lihat lah ya, lihat-lihat yang ada di sini. Nah, sebenarnya sih gue sempat share ya dua watchlist gue yang ada di dua watchlist gue yang untuk yang ada di Tron Chain ya. Sampai saat ini sih belum gerak juga teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, so itu sih yang gue mau bahas ya teman-teman ya, daripada si TRX dan juga market gitu ya, market yang harusnya akan masuk ke dalam fase-fase yang cukup menarik ya beberapa waktu ke depan itu teman-teman ya. Oke, ya ini Sun sih harusnya eh, cepat atau lambat ya, cepat atau lambat in my point of view ini area yang cukup menarik gitu ya, area yang cukup menarik. Bahkan kalau misalnya ya gua ditanya gitu ya, kok ini boleh beli di berapa kok gitu ya, kok ini boleh beli di berapa kok kalau si Sun. Kalau menurut gua sih beli di area sini pun udah oke banget teman-teman ya. Tapi ya simpennya di spot, jangan simpen di futures. Kalau simpen di futures kalian nggak akan kuat gitu ya. Ya selama dia tidak breakdown area 0,13 gitu ya, 0,13. Nah, ini di area sini lah ya, 0,13. Nah, selama dia tidak breakdown di area 0,135 ya, 135 ya, ini cukup oke lah untuk si Sun gitu ya.
Di mana ya berarti downside-nya ada sekitar 25% gitu ya, 25%. Dengan upside berapa kok? Ya pasti upside-nya ya paling dekat ya di all time high-nya, yaitu 150. Nah, kalau bisa lebih lagi, kalau memang teman-teman percaya ada yang namanya bull run, ya udah lanjut aja gitu ya. Lanjut aja sampai terserah ngikutin fundamentalnya gitu ya. Dan kalau gue lihat juga sih, teman-teman ya, kalau gue juga lihat daripada di DeFi lama, teman-teman ya, di DeFi lama Sun, kalau kita perhatikan ya, sorry, Sun, DeFi lama Sun, Bitcoin falls below, oh lagi turun ke bawah 70 ya. Nanti kita lihat teman-teman ya, santai saja. Sun fall. Nah, kalau kita lihat juga, sebenarnya Sun ini menarik ya teman-teman ya. Bahkan waktu dia masuk di bulan Agustus ya, TVL-nya naik kan, TVL-nya naik nih, set naik 800 M, ya 800 M. Sampai sekarang, sampai di bulan Oktober, harganya udah turun nih sebenarnya nih. Kalau kita lihat ya, kita lihat harga ya. Waktu harga Agustus tuh di sini, dia naik 350 ya. Waktu dia turun, set 60% nih selama 2 bulan. Ini waktu naik 100% hampir ya, dari 500-an, nggak sampai 100 lah, sampai 800 gitu ya. Nah, lalu secara harga turun lumayan dalam, tapi secara TVL diem-diem aja sebenarnya. Diem-diem aja. Jadi sebenarnya orang-orang yang ada di Sun ini mereka belum exit loh. Mereka tuh belum exit. Dia cuma ngasih tahu bahwa oh mereka ini lagi konsolidasi aja sih, belum ada apa-apa gitu. Nah, kecuali waktu misalnya ya, misalnya announcement of announcementsnya si Tron tuh atau si Justin Sun tadi, tiba-tiba ngomong Sun akan gue masukin duit berapa miliar gitu ya, gue akan masukin duit berapa juta. Nah, disitulah mungkin Sunnya itu akan mulai up lagi kayak gitu teman-teman ya. Itu mungkin salah satu skenario yang gue pikirkan teman-teman ya. Again, my analysis is disclaimer on teman-teman ya. Itu aja sih teman-teman daripada pergerakan hari ini. Oke, so itu aja sebenarnya yang gue mau bahas teman-teman ya. Jadi nggak banyak teman-teman. So mungkin pesan dari gue pribadi gitu ya, pesan dari gue pribadi adalah ya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam, ini udah tanggal 1 November ya teman-teman ya. Ini kita udah ngelewatin fase beberapa yang cukup penting, kita udah lewatin closing monthly gitu ya. Kita juga udah ngelewatin hari ini ada new moon cycle gitu ya, ada new moon cycle yang diikuti dengan NFP plus open November gitu ya, open November. Ini tadi sempat kita sampaikan di Telegram teman-teman ya, sempat kita sampaikan di Telegram. Nah, setelah ini sih tidak akan ada lagi pergerakan-pergerakan yang besar ya. Pergerakan yang besar itu harusnya akan terjadi nanti di tanggal berapa sih? Antara tanggal 4 atau 5 November ya, US election. Nah, inilah yang paling penting untuk si market crypto ya. In my point of view ya, in my point of view sih kalau berdasarkan teknikal, I still believe 80% is bullish ya, 80% is bullish. Jadi my direction is long gitu ya, my direction is long or to buy ya. So, but ya tentu dengan kehati-hatian juga gitu ya, nggak sembarangan juga yang kalian bisa beli. Contoh ya, kalau kalian belinya Ethereum, ya capek juga sih kalian sih. Ya, kalau kalian belinya Ethereum ya capek juga sih. Gue juga yakin kalau yang beli Ethereum pasti capek ya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Itu aja yang gue bisa sampaikan ya. Semoga cukup bermanfaat dan hati-hati teman-teman ya, jangan terlalu ngedijen banget ya, apalagi ketika di hari US election. Kalau teman-teman tidak siap sama namanya volatility, teman-teman cukup bertrading atau bertransaksi di spot market aja teman-teman ya. Itu saran daripada gua pribadi. Oke, so semoga cukup bermanfaat teman-teman ya. Kita ketemu lagi di update yang selanjutnya mungkin di US election. Thank you teman-teman semua. Setelah ini teman-teman yang ada di Telegram, kita akan bahas-bahas request-request teman-teman ya, mumpung masih ada waktu beberapa sekitar 15 menit. Oke, thank you.